Kita lebih sering salah paham bukan karena orang lain sulit dimengerti, tapi karena otak kita terlalu cepat menilai. Fakta ilmiah menunjukkan bahwa otak manusia hanya butuh 100 milidetik untuk membentuk kesan pertama tentang seseorang. Artinya, sebelum seseorang sempat bicara, pikiran kita sudah membentuk kesimpulan yang bisa saja keliru. Inilah paradoksnya, kecepatan berpikir yang kita banggakan, seringkali menjadi sumber kesalahan dalam memahami manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita kerap mengira seseorang sombong hanya karena tidak tersenyum, atau menganggap rekan kerja tidak kompeten hanya karena caranya berbicara berbeda dari ekspektasi kita. Padahal, di balik setiap ekspresi dan perilaku, ada konteks yang tak terlihat. Untuk menunda penilaian, dibutuhkan kesadaran kognitif dan disiplin emosional. Mari kita bahas 7 cara agar pikiranmu tidak tergesa menilai sebelum mengerti. 1. Sadari bias otak yang bekerja otomatis. Psikolog Daniel Kahneman menjelaskan dalam Thinking, Fast and Slow bahwa otak manusia bekerja dalam 2 sistem, cepat dan lambat. Sistem cepat bertugas mengambil keputusan spontan, tapi sering menimbulkan bias seperti confirmation bias atau halo effect. Ketika kita menilai orang lain secara instan, sistem cepat inilah yang mendominasi. Contohnya, kita bisa langsung menyukai seseorang karena wajahnya mirip orang yang kita kenal baik, padahal tak ada hubungan logis antara kemiripan wajah dan sifat. Dengan melatih sistem lambat, yakni berpikir reflektif, kita bisa memperlambat reaksi otomatis otak. Caranya sederhana, beri jeda sebelum membuat kesimpulan. 1 detik kesadaran bisa mencegah 1 hari kesalahpahaman. Di platform seperti Logika Filsuf, kamu bisa menemukan konten eksklusif yang melatih cara berpikir reflektif seperti ini secara konsisten. 2. Latih empati kognitif, bukan sekadar emosi. Banyak orang mengira empati adalah tentang ikut merasakan perasaan orang lain. Padahal empati kognitif adalah kemampuan untuk memahami perspektif mereka tanpa harus larut secara emosional. Misalnya, saat melihat rekan kerja tampak murung, alih-alih menilai dia tidak profesional, cobalah berpikir, apa yang mungkin dia alami hari ini. Pemahaman semacam ini membuat penilaian kita lebih seimbang. Kita tidak lagi menilai berdasarkan asumsi, melainkan pada konteks yang lebih luas. Ini bukan tentang menjadi baik hati, tapi tentang menjadi rasional dalam memahami manusia. 3. Tanyakan, jangan langsung simpulkan. Kecenderungan untuk menilai cepat sering muncul karena kita tidak bertanya. Padahal, pertanyaan sederhana seperti, kenapa kamu melakukan itu, bisa mengubah seluruh interpretasi. Misalnya, seorang teman datang terlambat dan kamu menilai dia tidak menghargai waktu. Tapi ketika kamu bertanya, ternyata dia baru pulang dari rumah sakit karena orang tuanya sakit. Menunda penilaian berarti memberi ruang bagi fakta. Dalam dunia sosial yang serba cepat, bertanya adalah bentuk ketenangan intelektual, sebuah kemampuan langka yang bisa kamu asah lewat latihan berpikir kritis yang mendalam. 4. Gunakan prinsip charitable interpretation. Filsuf Donald Davidson menyarankan agar kita selalu menafsirkan ucapan orang lain dengan cara yang paling rasional dan baik niat. Misalnya, ketika seseorang menolak ide kita, jangan langsung berpikir ia meremehkan, tapi anggap mungkin dia sedang menguji kekuatan argumen. Kebiasaan ini bukan bentuk kepura-puraan, tapi latihan logika moral. Dengan cara ini, kita menjaga pikiran tetap jernih dan tidak reaktif terhadap hal-hal yang bisa disalahartikan. 5. Sadari pengaruh emosi pribadi terhadap penilaian. Kadang, yang membuat kita menilai bukan karena orang itu salah, tapi karena mood kita sedang buruk. Contohnya, ketika sedang lelah atau stres, seseorang yang bersuara sedikit keras bisa langsung kita anggap kasar. Dalam psikologi, ini disebut emotional projection, memproyeksikan keadaan emosi kita ke perilaku orang lain. Mengamati emosi sebelum menilai adalah kunci agar pikiran tetap objektif. Cobalah menunda komentar atau keputusan penting saat emosimu tidak stabil. Pikiran yang jernih lahir dari kesadaran akan keterbatasan diri sendiri. 6. Uji konsistensi data sebelum menghakimi. Manusia cenderung percaya pada kesan pertama meski bukti berikutnya bertentangan. Dalam sains, ini dikenal sebagai anchoring bias, terpaku pada informasi awal. Misalnya, jika seseorang membuat kesalahan kecil di awal, kita akan sulit mempercayai kinerja meski kemudian dia menunjukkan peningkatan. Melatih diri untuk mengumpulkan data lebih dari 1 kali sebelum menilai adalah bentuk disiplin berpikir. Disinilah perbedaan antara reaksi dan refleksi.
yang satu cepat tapi rapuh, yang lain lambat tapi kokoh. 7. Pahami bahwa penilaian adalah cermin diri. Setiap kali kita menilai seseorang, sesungguhnya kita sedang memantulkan isi pikiran sendiri. Jika kita mudah menilai buruk, bisa jadi karena kita memandang dunia dengan lensa ketakutan dan kecurigaan. Tapi jika kita bisa menunda penilaian, kita memberi ruang bagi kebijaksanaan untuk tumbuh. Pikiran yang tenang tidak dibangun dari pengetahuan semata, tapi dari kesadaran akan bias diri. Ketika kita menyadari bahwa menilai orang lain sebenarnya cara kita menilai diri sendiri, kita mulai memandang dunia dengan lebih jernih dan adil. Akhirnya, kemampuan untuk tidak cepat menilai bukan soal moral, tapi soal kecerdasan berpikir. Jika kamu ingin melatih cara berpikir yang lebih reflektif dan tajam, bagikan tulisan ini agar lebih banyak orang belajar untuk memahami sebelum menghakimi. Lalu tulis di kolom komentar, situasi apa terakhir kali membuatmu sadar bahwa penilaian cepat sering kali menyesatkan?